Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata iddat liman ittaqah. Ibu-ibu rahimakumullah, insyaallah surat Al-Hujurat hari ini ayat 16. Surat Al-Hujurat itu cuma 18 ayat, jadi tinggal 2 ayat lagi. Insyaallah kita tamatkan mungkin nanti bulan Syawal. Mudah-mudahan masih ada usia. Amin. Usia sehat, insyaallah tamat surat Al-Hujurat. Dan nanti kalau sudah surat Al-Hujurat, kita rencanakan membahas surat mana lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Itu bunyinya. Qul, katakan olehmu, atu'allimuna, apakah kalian mengajari atau memberitahu Allah bidinikum, dengan agamamu, wallahu, sedangkan Allah ya'lamu, tahu, ma fis samawat, ma apa-apa yang fis samawat di langit, wa ma dan apa yang fil ardi di bumi. Wallahu dan Allah bikulli syai'in alim, atas segala sesuatu alim, maha tahu. Qul atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Katakan olehmu, secara historis tentu yang diperintah mengatakan adalah Rasul. Katakan olehmu, hei Muhammad, kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan Allah tentang agamamu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Kita lihat sekarang tarikh ayat atau sejarah ayat. Abu Muhammad Husain bin Ma'bud al-Baghawi yang lahir 433, wafat 516, yang dijuluki Muhyi Sunnah. Muhyi itu yang menghidupkan, Muhyi Sunnah yang melestarikan, yang menghidupkan sunnah Rasul. Meriwayatkan dalam tafsirnya yang disebut Ma'alimut Tanzil. Ma'alimut Tanzil, atau sering juga disebut tafsir Al-Baghawi. Karena kadang-kadang ulama dahulu bikin tafsir dengan nama orangnya saja. Jadi kalau bikin tafsir Saifuddin, namanya tafsir Saifuddin. Kalau ulama terdahulu begitu, tafsir Al-Marughi. Al-Marughi itu penyusunnya. Tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu penulisnya, penyusun tafsir itu. Al-Marughi, Jalalain, terus At-Tabari, Baghawi, Baidawi, itu nama orang.
Justru dengan nama orang teh jadi luas gitu tafsirannya. Jadi sesuai dengan pendapat beliau saja. Kalau saya mah bukan nyusun tafsir, tapi mengkaji tafsir. Mengaji tafsir. Jadi tafsir-tafsirnya dikaji, bukan hanya diaji, tapi dikaji, dianalisis, kemudian disusun dalam tulisan. Makanya pengajian tafsir itu lebih luas dari tafsirnya. Lebih luas dari tafsirnya. Ya, satu ayat ini saja kan 8 halaman. Satu ayat pendek. Tapi kalau ayat panjang beberapa halaman ya. Nah itu Al-Baghawi yang kitab tafsirnya Ma'alimut Tanzil, dia mengatakan dusun Arab ketika mendengar wahyu Al-Hujurat 15 tentang sifat mukmin yang benar, mereka bersumpah bahwa dirinya telah beriman secara siri. Kan pada bulan yang lalu, ya bulan kemarin. Karena untuk bulan Maret ini saya 2 kali ya penutup karena bulan depan kan sudah libur. Ya, awal dan akhir karena bulan depan sudah libur April. Jadi pada ayat 15 itu kan sudah dijelaskan bagaimana sifat mukmin yang benar, ulaika humus shodiqun itu. Nah, mereka mengaku demikian karena pengakuannya sebagai mukmin dibantah oleh ayat 14 dan 15. Kan mereka mengatakan amanah kepada Rasul. Maka oleh Allah diperintah, hai Muhammad, jangan diakui itu keimanan mereka. Tapi baru aslamna. Nah, jadi dibantah keimanan mereka itu. Maka ayat 15 menyatakan bahwa iman itu harus dibuktikan dengan jihad di jalan Allah. Hari benar mah iman kudu jihad atuh. Di jalan Allah baik dengan harta maupun dengan jiwa maupun dengan bahasa. Kalau benar-benar iman mah sampai di mana jihadnya? Jadi kan ayat ini dialog. Ayat ini menyuruh agar Rasul dialog dengan orang dusun Arab. Ketika ayat ini turun. Kalau ketika ayat sekarang dibaca, dialognya dengan siapa? Quran dengan siapa dialognya? Dengan kita. Jadi Quran itu dialog dengan kita. Karena apa? Karena Quran itu bicara masa silam, masa kini, dan masa datang. Jadi kalau sekarang ayat ini dibaca, justru Allah, Rasul itu dialog dengan kita. Bagi orang beriman, ya, harus ada pembuktian. Iman itu harus ada pembuktian seperti dibahas pada ayat 14 dan 15. Enggak, kata siapa enggak ada jihad? Sekarang juga ada jihad. Hah? Ya, jadi sebetulnya jihad itu seperti dikemukakan pada waktu yang lalu, ada jihadul askari, ada jihadul fikri. Jihadul fikri itu jalan terus. Jihad askari ya dengan tenaga. Dengan tenaga, jihad fikri dengan pikiran. Jadi sekarang juga dibuktikan jihad. Tadi malam itu ada seorang bapak yang konsultasi. Karena sudah pensiun, di rumahnya tinggal berdua,
Jadi ini harta banyak. Ceritanya hartanya itu mau dihibahkan kepada para putranya. Hartanya itu berapa persen katanya dihibahkan. Sebelum saya jawab, saya balik bertanya, kenapa dihibahkan ke anak? Ya katanya anak-anak itu biar tenang, bisa punya modal dari orang tua. Lalu saya tanya, kalau untuk Bapak mana? Jadi itu saya katakan dialog seperti dengan beliau. Kalau dibagikan kepada anak untuk Bapak dan Ibu mana hartanya di masa tua? Saya bilang gitu. Kan harta itu hasil usaha. Sewaktu muda jerih payah, begitu tua diberikan kepada anak, untuk bapaknya mana? Saya bilang. Seharusnya bapak dan ibu itu, karena ibu dan bapak dialognya bukan hanya memikir duniawi, tapi memikirkan bekal ukhrawi, ya, bekal ukhrawi di akhirat. Memikirkannya dunia aja, anak nasibna kumaha gitu. Hari nasib bapak dan nasib ibu, nasib sendiri di akhirat mana bekalnya? Kalau harta jerih payah masa silam itu mau dimanfaatkan, mau digunakan, gunakan untuk infak di jalan Allah. Itu rekening kita yang bakal diambil di akhirat. Kalau diberikan kepada anak mah duka teuing rek dipake naon. Jadi kadang-kadang kita itu mikirkannya kehidupan di dunia belaka gitu. Urusan kehidupan kita di akhirat kan harus punya bekal. Harus punya bekal itu tenaga dan harta. Nah, bekal harta kita di akhirat adalah harta yang kita sedekahkan. Kan ketika Rasulullah SAW membaca surat At-Takasur, yaqulul abd, orang itu, manusia itu mengatakan, ada mali, ini hartaku, ini hartaku. Padahal tidak ada menjadi milik dia kecuali ma'akalah, dan dimakan, fa'abna, wala bisa dipakai, fa'abla, lapuk, watasodako, dan disedekahkan. Jadi harta itu yang dimakan, yang dipakai, dan yang disedekahkan, itu milik kita. Jadi kalau tidak disedekahkan, tidak dipakai, tidak dimakan, duka teuing harta itu bagaimana nasibnya. Nah, makanya saya katakan ada batas menghibahkan harta kepada siapapun, yaitu maksimal 1/3, tidak boleh melebihi 1/3. Kepada siapapun tidak boleh melebihi 1/3. Tapi cobalah pikirkan, saya bilang, bekal kita untuk hari akhirat, untuk fisabilillah. Makanya harta hasil jerih payah sewaktu muda, manfaatkan di masa tua, silahkan dimakan, silahkan dipakai, silahkan disedekahkan. Supaya apa? Supaya kehidupan di masa tua tenang, nikmat, beribadah, dan di akhirat punya tabungan. Nah, jadi saya katakan renungkan dulu, itu maksud mau menghibahkan kepada anak itu, ya. Saya katakan gitu tadi malam lah, pengalaman. Nah, jadi tadi jihad di jalan Allah itu banyak kesempatan. Jihad di jalan Allah.
Dengan harta dan jiwa itu banyak kesempatan. Sekarang kita lihat tanasub ayat. Ayat 15 berbunyi innamal mu'minuna alladziina aamanu billah wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ulaika humus shadiqun. Jadi tegas, orang mukmin itu yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak ragu untuk jihad di jalan Allah, baik dengan harta maupun tenaga. Mereka itulah yang shadiqun. Jadi ayat 15 menunjukkan sifat mukmin yang benar. Oleh karena itu, iman harus dibuktikan dengan keyakinan di hati, diikrarkan dan diucapkan dalam ucapan, dipraktekkan sikap dan perbuatan. Nah, ayat 16 ini menyatakan bahwa mana yang benar, mana pula yang pura-pura, itu diketahui oleh Allah. Mana yang benar-benar iman, mana yang pura-pura, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanasub yang kedua, atau kaitan yang kedua. Dusun Arab yang mengaku beriman dibantah oleh ayat 14. Karena belum muncul dari lubuk hati. Ayat 15 mengungkap langkah iman yang benar. Yaitu tidak boleh ragu dalam hati, ucap, dan tindakan. Dan siap berjihad. Ada orang yang mengaku sebagai mukmin yang benar. Padahal di hatinya masih diragukan. Pengakuan tidak bisa pura-pura. Karena diketahui oleh Allah. Ngaku-ngaku beriman, memangnya Allah tidak tahu keimanan kalian kan? Nah, Allah itu tahu. Bisa munafik kalau yang pura-pura iman padahal tidak. Tapi kalau yang ngaku iman tapi imannya lemah, ya lemah iman. Kaitan ketiga, pengunci ayat 16 menandaskan kul atu'allimunallah bidinikum. Katakan, hai Muhammad, apakah kalian mengajari Allah tentang agama? Bukan pengunci ya, pembuka. Kalau pengunci mah penutup, pembuka. Manusia bukan yang mengajari Allah yang tahu segalanya. Manusialah yang harus belajar dari Allah. Yang mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan segala apapun. Kita lihat tafsirnya. Kul atu'allimunallaha bidinikum. Sayyid Qutb, nama tafsirnya fi dilalil Quran. 7 halaman 6. Lahir 1906, wafat 1966. Sayyid Qutb itu wafatnya digantung. Wafatnya karena jihad. Sayyid Qutb berkomentar bahwa manusia itu dituntut untuk meningkatkan pengetahuan atau ilmu dalam memahami diri dan luar diri. Namun terkadang manusia itu tidak tahu tentang dirinya sendiri. Kadang-kadang kan kita tidak tahu tentang dirinya sendiri. Bahkan orang lain lebih tahu tentang diri kita. Ya, kadang-kadang kita tentang diri sendiri tidak tahu, orang lain bisa lebih tahu. Itu kan penyakit jasad dengan penyakit ruhani. Penyakit jasmani, penyakit ruhani. Kalau penyakit jasmani, biasanya diri kita lebih tahu. Ya, karena merasakan, jadi diri kita yang lebih tahu kalau penyakit jasmani dibanding orang lain. Tetapi kalau penyakit rohani, orang lain lebih tahu daripada kita.
Ya hukum nama, tante berbicara hukum, ya mah kenyataan, gitu. Seharusnya kita mengetahui tentang diri sendiri, baik jasmani maupun rohani. Baik jasmani maupun rohani. Tapi kadang-kadang orang lain lebih tahu tentang penyakit rohani kita dibanding diri kita sendiri. Justru, kata Said Qutb, ayat ini mengajari kita agar kita mengetahui tentang diri sendiri. Introspeksi tentang keimanan, tentang keseharian kita, tentang kehidupan kita. Itu di ayat ini memberikan didikan. Ya, Said Qutb itu kan menyoroti ayat banyak dari sudut pendidikan, sudut pelajaran. Said Qutb orang Mesir, ya. Ya. Oh iya, ada orang itu yang ingin tahu kehidupan orang lain. Dan dirinya sendiri juga kadang-kadang tidak tahu. Jadi untuk mengetahui diri sendiri, ada orang itu cari pengalaman orang. Sehingga ingin tahu kehidupan orang lain. Itu sebetulnya orang tersebut ingin tahu tentang dirinya sendiri. Jadi bagaimana keadaan saya? Maka nanya keadaan orang lain. Itu. Jadi memang sifat manusia itu macam-macam. Dan orangnya juga ada yang keadaan dirinya sendiri ingin diketahui orang. Makanya dikemukakan, diungkapkan. Ada juga orang tidak mau diketahui orang. Jadi tentang diri sendiri tidak mau diketahui orang. Ada orang itu. Makanya kan kata Said Qutb, ayat ini mengajari kepada kita untuk mengenal diri kita masing-masing. Mengenal diri kita masing-masing. Jadi kalau orang itu ingin diketahui orang lain, maka kalau orang lain berbicara sesuatu, itu biasanya di-cut oleh dia untuk ngobrolkan dia sendiri. Maksudnya kumaha? Terang. Ibu ini umpamanya si A sedang ngobrolkan si B. Atau ngobrolkan dirinya sendiri, sedang ngobrol. Kalau orang ingin diketahui itu langsung di-cut gitu. Saya juga, jadi belok. Gitu. Belok nyaritakeun manehanana. Itu adalah orang yang ingin diketahui oleh orang lain. Tetapi ingin diketahui oleh orang lain itu juga motivasinya kadang-kadang untuk menutupi kekurangan. Jadi ini mah ngaranna oge kan dialog Qur'annya dengan kita. Jadi Said Qutb mengajak kepada kita untuk dialog tentang diri kita masing-masing. Diri kita masing-masing. Jadi bukan mana yang lebih baik, bukan mana hukumnya, tapi kenyataan manusia seperti itu. Manusia itu macam-macam. Artinya gini, kalaupun ada orang yang ingin diketahui orang lain, ya jangan dibantah oleh kita dan memang karsep begitu. Atau kalau tidak mau diketahui orang lain, tidak usah diselek-selek kudu ngungkapkeun, tidak usah. Kayaknya ada kahayang gitu.
Iya, artinya membantah teh menutup orang bicara gitu. Bohong mah boleh saja ditanya, dikritik ya. Kalau bohong mah supaya tidak berbohong, gitu. Supaya tidak berbohong. Tapi jangan di-cut. Artinya kan gini, ini mah orang seneng bicaranya diri sendiri. Ya itu mah mau didangukeun mau tidak. Mau tidak kan hak kita. Mau didengarkan mau tidak kan itu hak kita, hak masing-masing. Jadi tidak mesti apa yang dibicarakan orang itu mesti didengarkan. Nggak mesti. Boleh saja kan kita mohon maaf. Mohon maaf lah. Bisa saja ibu mengatakan, lo kan cerita itu kan ibu sudah bicarakan kemarin. Gitu bisa saja kan. Iya. Oh ya, kalau dengar ada aja dulu juga kalau sudah capek kita dengar. Iya, 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 tentu saja tergantung situasi dan kondisi. Tergantung situasi dan kondisi. Jadi orangnya seperti apa? Ya itulah saling memaklumi. Saling memaklumi. Itu pelajaran dari Sayyid Qutb. Kemudian An-Nasafi yang lahir 630, wafat 711, ini lebih dulu, hidupnya lebih dulu daripada Sayyid Qutb. Ketika ayat bantahan terhadap keimanan dusun Arab itu turun, maka mereka mendatangi Rasul dan bersumpah meyakinkan bahwa dirinya telah beriman. Bantahan terhadap sumpah mereka itu, maka turun ayat ini agar dikatakan Rasul kepada mereka. Kata Ibnu Asyur yang lahir 1879 dan wafat 1973 Masehi, mengaitkan peristiwa sumpah dusun Arab itu tentang keimanan dengan firman Allah. Jadi, nah itu seperti tadi ibu katakan orang munafik. Itu Ibnu Asyur itu mengatakan itu seperti orang munafik yang mengaku beriman padahal tidak. Dan itu terungkap di dalam surat At-Taubah ayat 42. Laukana arodon qoriban wasafaron qasidan lattaba'uka walakim ba'udat alaihi musyukkah wasayahlifuna billah lawistato'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadibun. Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka dan bersumpah dengan nama Allah. Kalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa mereka benar-benar orang yang berdusta. Nah, itu sifat orang munafik. Dikemukakan di dalam surat At-Taubah. Ayat ini mengungkap kebusukan orang munafik yang mau diajak untuk hal-hal yang menguntungkan. Jadi kalau nggak datang keuntungan, mau diajak teh. Tapi lamun merugikan teu aya keuntungan teu.
Kalau perjalanan yang enak mau. Tapi kalau perjalanan yang repot nggak mau. Itu sifatnya. Maka dia bersumpah. Kalau ternyata berat, dia katakan demi Allah. Kalau saya punya kesempatan mah pasti bantu. Kalau saya punya kesempatan, kalau punya harta mah pasti saya sumbang. Padahal mah mungkin agak semoga gitu. Itu orang munafik. Diungkap dalam surat At-Taubah ayat 42. Bahkan mengatakan jika mempunyai kesanggupan bakal mengikuti. Inilah sumpah mereka hanya untuk mengelabui. Maka surat Al-Hujurat ayat 16 ini mencela orang munafik, orang yang pura-pura, orang yang ngaku-ngaku. Ditegaskan pada ayat ini agar Rasulullah SAW membantah orang munafik itu. Perkataan kul atau alimun itu merupakan perintah berkata atau membantah orang. Ketika ayat ini turun, terutama perintah ini berlaku bagi Rasul agar membantah dusun Arab yang mengaku sebagai mukmin. Padahal belum sempurna imannya. Menurut At-Tabari yang lahir 222 wafat 310 Hijriah, perkataan ini mengandung arti, "Hei Muhammad, katakan kepada orang yang mengaku beriman, padahal imannya belum dibuktikan dengan jihad, melainkan masih di lisan, belum muncul dari lubuk hati mendalam." Belum. Jadi kalau tidak dibuktikan dengan praktek, tidak dipraktekkan di dalam usaha, hatinya diragukan. Yang pantas dikatakan pada mereka adalah dalam bentuk pertanyaan. Jadi kan dengan pertanyaan ini, katakan, "Hai Muhammad, aku alimun, apakah kalian mengajari Allah?" Dalam bentuk pertanyaan yang sifatnya mengkritik gaya hidup mereka. Kan kadang-kadang kita ngeritik dengan bentuk pertanyaan. Minyak goreng mahal wae, apakah teu mampu? Nah, itu kan dalam pertanyaan, dengan pertanyaan. Apakah tidak mampu? Karena di Indonesia itu kebun sawit terbesar di dunia. Kenapa mahal? Nah itu kenapa mahal itu kritik. Karena diekspor. Kenapa lebih diekspor? Nah, karena itu menguntungkan. Kenapa? Nah itu dialog semacam itu kritik. Karena ada ditimbun dan gening katanya menurut perusahaan minyak memproduksi terus, kok kenapa susah? Nah itu kritik namanya. Kritik. jangan dianggap menghina, itu mengkritik. Supaya berpikir. Nah, jadi Quran juga memberikan contoh. Jadi dengan pertanyaan, kok kamu aku beriman atau alimun Allah? Apakah kamu mengajari Allah? Itu kan pertanyaan. Apakah kamu mengajari Allah? Kok ngaku? Padahal belum dibuktikan. Mereka telah mengatakan yang bukan sebenarnya. Seakan mereka menyangka bahwa Allah itu tidak tahu tentang apa isi hati mereka. Kan Allah tahu. Katakan, "Atu alimun Allah." Apakah kalian akan mengajari Allah atau mengajarinya?
atau mendikte. Apakah Allah bisa didikte, bisa diajari tentang dinikum perbedaan keberadaan agama kalian? Huruf bi di situ pada kalimat bidinikum mengandung makna dengan mengatakan telah beriman. Padahal belum benar. Tuh. Apakah Allah tidak tahu tentang kualitas keagamaan kalian? Mengajari tersebut dengan mengungkapkan tentang dirinya yang pura-pura. Mengatakan kepada siapapun, tak ubahnya mengatakan pada Allah. Walaupun ngomong nama itu ke Allah, amanate kepada Rasul atau kepada orang-orang mukmin, tapi itu seakan-akan bicara kepada Allah. So, kata Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani. Di atas dikatakan secara historis, memang ayat ini memerintah Rasul agar mengkritik dusun Arab yang pura-pura iman. Namun tentu saja ketika ayat ini dibaca oleh siapapun, maka kritikannya pada pembaca, termasuk pada kita. Atau pada pendengar. Jadi kalau kita mendengar ayat ini, Qul atu'allimunallah, kita langsung, oh itu dialog dengan kita. Kan kadang-kadang kita mah kalau ayat dibaca, kita dengar seperti membicarakan orang lain gitu ya. Tidak, kadang-kadang kita tidak tersentuh. Tapi kalau sekarang diajari oleh pemahaman ayat, rasakan ayat itu. Oh, itu pada kita rasakan. Sekarang ibu-ibu banyak yang menghafal ayat Quran. Maka hafalan ayat Quran itu rasakan pada diri sendiri. Ya, tidak hanya hafal saja, gitu, tapi ditingkatkan kualitas hafalan itu. Sehingga ketika membaca itu meresap kepada diri sendiri. Kan sekarang banyak ya bacaan Quran yang dilakukan oleh ibu-ibu. Banyak, ada ojo, ada macam-macam, ada mingguan, ada bulanan. Nah sekarang tingkatkan penghayatan ketika dibaca tuh seakan-akan kita yang terlibat, supaya pemahamannya mendalam. Ya. Menurut Al-Baidawi itu merupakan kritikan, itu pelecehan atau taubih, tajhil, menganggap bodoh pada orang yang mengaku beriman padahal tidak. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang kualitas agama manusia. Makanya tidak perlu diajari, tidak perlu diberitahu. Dia tidak butuh atas pemberitahuan apapun, siapapun. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan Allah, makanya di sini dan itu bisa diartikan padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Allah lebih tahu apa saja yang di langit maupun bumi. Perkataan wa dalam ayat ini bisa dikaitkan dengan kalimat sebelumnya yang mencela orang yang pura-pura mukmin. Maka tepat diartikan bahasa Indonesia itu dengan padahal. Atau bukankah Allah lebih tahu? Dalam ayat ini menggunakan ma. Apa-apa yang. Bukan man.
Kalau man mah orang, kalau ma mah lebih luas. Bisa orang, bisa makhluk, bisa apapun. Ada istilah Said Qutb mah, ada mujammidat, jumud, benda padat, ya, batu, bumi, bisa bakteri, bisa segala macam, dari yang besar sampai yang kecil. Makanya di situ ma itu segala. Apa yang ada di langit dan di bumi. Mencakup apa saja, bukan hanya makhluk hidup, tapi juga makhluk tidak hidup. Bukan hanya yang nampak, tapi juga yang tersembunyi. Semuanya diketahui. Bukan hanya diri manusia, tapi isi hati manusia. Bukan hanya tampilan begini, tapi isi hati, kerteng, niat, maksud, tujuan diketahui. Nurani, kehendak, pikiran, rahasia, semua Allahu ya'lam. Allah mengetahui. Ini mengingatkan agar setiap manusia sadar bahwa segalanya diketahui ya Allah, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Kan biasanya kita berani berbuat menyimpang itu kan berbuat menyimpang itu karena seakan-akan tidak diketahui kan gitu. Karena hari kesaksian mapan sokarares ya kurang. Mereka itu ditekankan. Said Qutb tadi, ilmu Allah itu merupakan pengetahuan yang hakiki. Selain lahir dan batin, juga hakikat rahasia yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Karena mengetahui segalanya. Kalau manusia makan terbatas oleh ruang dan waktu. Ya kalau terhalang ya tidak kita ketahui kan. Wahbah Al-Juhaini yang wafat tahun 2015 Masehi katakan, bagaimana mungkin manusia bisa merahasiakan hatinya di hadapan Allah? Karena dia tahu apa yang ada di langit dan bumi, baik makhluk hidup, makhluk mati, hewan, manusia, tumbuhan, jin, dan segala apapun. Dia mengetahui segalanya yang ada, baik dalam diri manusia maupun yang tidak tersembunyi, maupun yang tersembunyi. Wallahu bikulli syai'in alim. Jadi kalau tadi mah ya'lamu ma fis samawati wal ard, tahu apa yang ada di langit dan di bumi. Kalau ini mah lebih luas. Wallahu bikulli syai'in. Bikulli syai'in mah segala sesuatu. Segalanya. Segala sesuatu, semuanya, segalanya. Alim, maha tahu. Kata Sayyid Qutb, asma Allah alim atas segala sesuatu itu sebagai penguat kalimat sebelumnya. Sifat dan asma Allah ini lebih menyeluruh. Jadi kalau tadi ya'lamu ma fis samawat wa ma fil ard, kalau sekarang alim bikulli syai' itu lebih menyeluruh. Allah mengetahui segala apapun, baik terang-terangan maupun rahasia, baik di langit maupun di bumi, dan juga di luar itu, luar langit, luar bumi. Misalnya yang kita tidak tahu, ini bumi ya, setelah bumi, laut, setelah laut, ujungnya itu kemana? Kan tidak terjangkau. Setelah langit, kemana ujungnya? Kumaha? Kalau itu setelah tadi alam mikro diri sendiri ya,
Sekarang memikirkan alam yang sebegitu jauh, tidak terjangkau oleh pikiran. Dan semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat takwilnya. Takwil pertama, Rasul diperintah membantah umat yang pura-pura mukmin, padahal belum. Jangan mengajari Allah tentang agama. Karena dia tahu segalanya. Jangan mendikte. Ini kan kita kan kadang-kadang mendikte ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maksa. Padahal kita juga tidak tahu manfaatnya. Makanya sering saya katakan kalau berdoa itu yang yang terbaik bagi kita, kalau yang belum tentu baik, jangan maksa. Kalau yang belum tentu baik. Kalau sudah pasti baik, baru maksa ke Allah. Seperti ampunan. Ampunan makan pasti baik. Gue ya sama ibu-ibu gue maksa ke Allah. Ya Allah, pokoknya mah ampuni saja. Dosa segede naon oge, maksa ke Allah mangga. Tapi kalau tentang pekerjaan, yang bengar mangga, atau ada bagus. Tapi lamun tentang pekerjaan, hayang bekerja di anu, hayang masuk anu, padahal belum tentu baik. Jangan maksa. Jadi di dalam berdoa teh supaya tidak menyesal gitu. Ya, buat anak pokoknya kudu ngalamar, kudu diterima, itu kan belum tentu baik. Jangan maksa, kan belum tentu baik. Minta yang terbaik. Anak ibu pokoknya melamar ke perusahaan, ya Allah sing diterima, kan belum tentu baik. Ya, itu artinya kalau baik terimalah, kalau tidak jangan. Ya, minta jodoh, minta jodoh terbaik, karena kan jodoh itu kan belum tentu baik. Oleh karena itu minta, ya Allah, kalau ini baik bagiku atau bagi anakku, dekatkan. Kalau tidak, jauhkan. Karena kan belum tentu baik. Jadi pokoknya apa yang tidak pasti, jangan memastikan. Jangan memastikan apa ya? Ya berharap mah boleh, cuman ngadoa teh harus berserah. Iya, yakin. Terlalu yakin kalau tidak baik, maka yakin dia baik, belum tentu kan? Ya, minta banget padahal belum yakin. Walaupun sudah yakin kan belum tentu. Ada kalau pemaksaannya itu harus yang sudah pasti. Kalau yang sudah pasti baik, silahkan maksa. Tetapi kalau yang belum tentu baik, jangan maksa. Ya silahkan, itu mah datos diterima, mudah-mudahan lebih baik. Boleh dah itu mah datos diterima, mudah-mudahan yang lebih baik ini. Karena udah yakin masuknya. Kalau masih pilihan kan kita tidak tahu. Ya kalau ujian didoakan sina lulus mah dah bagus eta mah. Tapi lamun
Tapi ujian lamun berakhir, tapi kalau ujian UMPTN kan belum tentu baik. Anak kita namanya daftar ke ITB, ya Allah semoga diterima. Memangnya baik bagi anakku kan belum tentu. Kalau ITB itu baik bagi anak saya, terimalah di situ. Kalau tidak baik jangan, itu aja. Karena kan belum tentu baik. Kayak menyesal. Kalau tidak dikabulkan menyesal nanti. Oh, doa saya tidak terkabul kan gitu nanti. Iya, begitu. Apapun. Termasuk punya anak kan gitu. Ya Allah, kalau engkau beri anak, atau kalau anak saya baru nikah itu mau punya anak, jadikan anaknya yang soleh. Tapi kalau tidak, nggak apa-apa. Gitu aja. Terus manusia itu mesti belajar dari Allah melalui tadabbur Al-Quran. Jangan memberitahu secara bohong kepada Allah, karena Allah tahu. 3. Allah Maha tahu atas segala yang di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta. Iman jangan dipermainkan, maka harus dibuktikan. 4. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, maka setiap diri harus sadar diawasi. Merasa diri itu harus sadar diawasi. Jangan berani berbuat penyimpangan walau sendirian, karena ada yang tahu. 5. Orang yang beriman sempurna selalu sadar bahwa dirinya berada dalam pengawasan. Oleh karena itu selalu berhati-hati. Tatbik hadis. Ketika ayat kul ini turun, dialog yang diperintah Rasul dengan dusun Arab. Namun ketika ayat ini dibaca sekarang, maka ayat ini dialog dengan kita. 2. Kalimat istifham atau tanda tanya atau alimun itu merupakan celaan atau pelecehan terhadap orang yang ngaku beriman padahal belum. Maka kita harus merasa dikritik kalau imannya belum sempurna. Selalu berusaha untuk menyempurnakan. 3. Atu'allimunallah bidinikum, itu mengisyaratkan bahwa beragama itu mesti karena Allah. Jangan sampai menampakkan diri sebagai orang beragama padahal belum. Kemudian kalimat wallahu ya'lamu itu menegaskan bahwa Allah mengetahui segala apapun. Dan kelima, perintah Quran agar Rasul berdialog dengan orang yang imannya belum benar, itu memberikan bimbingan agar umat waspada terhadap orang munafik. Jadi orang munafik mah harus kita waspadai. Dan itu juga dikemukakan di dalam surat Al-Munafikun. Surat Al-Munafikun ayat 1-4. Dan itu jelas bagaimana sifat orang munafik. Dan ayat ini mengingatkan umat agar waspada terhadap munafik yang pernah mengelabui Rasul, walaupun Rasul tidak bisa dikelabui. Sakitu panginten hari ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak.